Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SIF D, Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif Universitas Sriwijaya. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai nitrimetri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori titrasi nitrimetri atau diazotasi. Titrasi diazotasi atau disebut dengan titrasi nitrimetri merupakan metode penetapan kadar dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam dan akan membentuk garam diazonium. Kedua yaitu jenis reaksi nitrimetri. Yang pertama itu reaksi diazotasi antara sulfonamid mengandung gugus amina aromatik primer dengan asam nitrit sesuai reaksi yang terdapat di slide. Reaksi nitrimetri yang kedua yaitu suksinil sulfatiazol yang dihidrolisis dengan lebih dahulu sehingga diperoleh gugus amina aromatis bebas untuk selanjutnya bereaksi dengan natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Lalu yang ketiga yaitu reaksi diazotasi pada analisis kloramfenikol. Kloramfenikol memang mempunyai gugus nitro aromatis direduksi terlebih dahulu dengan Zn atau HCl untuk menghasilkan senyawa amin aromatik primer yang bebas dan yang selanjutnya bereaksi dengan asam nitrit untuk membentuk garam diazonium. Terima kasih. Prinsip reaksi nitrimetri. 1. Pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer. 2. Pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alifatik sekunder. Contoh zat yang mempunyai gugus amin alifatis adalah natrium siklamat. 3. Pembentukan senyawa azo dari gugus hidrazida. Contoh zat yang memiliki gugus hidrazida adalah isoniasin. Indikator nitrimetri. Pada titrasi diazotasi, penentuan titik akhir titrasi dapat menggunakan 1. Indikator luar, 2. Indikator dalam, 3. Secara potensiometri. Indikator luar. Pada indikator luar yang digunakan adalah 1. Pasta kanji iodida atau 2. Kertas kanji iodida. Prinsipnya, ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrat akan mengoksidasi iodid menjadi iodium dan dengan adanya kanji atau anilum akan menghasilkan warna biru segera. Indikator dalam terdiri atas campuran tropeolin UU dan metilen biru. Yang kedua, tropeolin UU merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam basa yang berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit, sedangkan metilen biru sebagai pengontras warna. Terus, pada titik titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Metode potensiometri, prinsipnya menggunakan elektrode klomelpatina yang dicelupkan ke dalam nitrat. Terus, titik akhir titrasi adanya kelebihan asam nitrit akan terjadi perubahan arus yang sangat tajam sekitar plus 0,80 volt sampai plus 0,90 volt. Metode ini sangat cocok untuk sampel dalam bentuk sediaan sirup berwarna. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan titrasi nitrimetri yang pertama adalah suhu. Titrasi harus dilakukan pada suhu antara 5 sampai 15 derajat Celcius, walaupun pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah. Pada temperatur 5-15 derajat Celcius digunakan kalium bromida sebagai stabilisator. Titrasi tidak dapat dilakukan pada suhu tinggi karena asam nitrit yang terbentuk akan menguap pada suhu tinggi dan garam diazonium yang terbentuk akan terurai menjadi fenol. Yang kedua adalah keasaman. Titrasi ini berlangsung pada pH 2. Hal ini dibutuhkan untuk mengubah natrium nitrit menjadi asam nitrit dan pembentukan garam diazonium. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan reaksi. Reaksi berlangsung sangat lambat sekali sehingga reaksi harus dilakukan dengan perlahan-lahan dan pengocokan yang kuat agar reaksi berlangsung sempurna. Frekuensi tetesan pada awal titrasi kira-kira 1 ml per menit, kemudian menjelang titik akhir menjadi 2 tetes per menit. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah aplikasi analisis nitrimetri dalam analisa obat dan bahan obat. Jadi titrasi diazotasi digunakan untuk menetapkan kadar benzokuanin, primakuinin fosfat, dan sediaan tablet lainnya seperti prokain HCl, sulfasetamid, natrium sulfasetamid, sulfametazin, sulfadoksin, sulfametaxazol, tetrakain, dan tetrakain HCl. Baiklah, sekian presentasi mengenai materi nitrimetri. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.